Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Kita Alhamdulillah, semua. gimana antum di sana? Alhamdulillah baik Ustaz, walaupun lockdown masih berlangsung. Lockdown lagi? Ya, sejak sudah hampir mau sebulan ini Ustaz. Insyaallah nanti ada pengumuman baru dari pemerintah. Dan apakah akan dicabut lockdownnya atau dilanjutkan lagi dengan kebijakan lain. Emang meningkat ininya di sana, Pak? Ya Ustaz, dari bulan November kita sudah meningkat case-nya gitu. Kemudian bulan ini alhamdulillah turun Ustaz. Turun. Ya. Padahal udah vaksin ya. Padahal udah vaksin. Iya, sudah 90% di sini Ustaz ya. Vaksin kedua lengkap gitu. Vaksin 1 dan vaksin yang 2 vaksin itu gitu. Ya. Masya Allah. Ya Ustaz, semoga kita semua sehat-sehat terus Ustaz. Amin. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khair. Ya. Kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, kenikmatan sehat di kala pandemik ini, dan khususnya nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabiin, tabiin. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman nanti dan selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ini kita telah ada di episode atau pertemuan ke-14 untuk pembahasan hadis ke-13. Sebelum kita mulai, materi dari Ustadz dimulai, mohon sekiranya para peserta kajian online ini untuk menggunakan nama aslinya pada yang bergabung pada Zoom, kemudian mematikan kameranya, kemudian menyimak materi dengan baik, dan diusahakan untuk mencatat catatan yang penting, dan tentunya ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita amalkan di kemudian hari. Insyaallah setelah selesai kajian akan ada sesi tanya jawab yang terkait dengan pembahasan kita hari ini. Saya tidak akan berlama-lama untuk materinya. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah, para akhwat, saudari-saudari, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dimudahkan pada sore hari ini waktu Indonesia Barat melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sampai kita insyaallah pada hadis yang ke-13. Dan sebelum kita membaca atau menjelaskan hadis ini, maka sebagaimana biasanya terlebih dahulu kita mendengar bunyi dari hadis yang akan kita pelajari. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu Ustaz. Al-haditsus salisa asyara an Abi Hamzata Anas bin Maliki radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, beliau mengatakan, yaitu Al-Imam An-Nawawi, al-haditsu
ats-tsalitsa asyara. Hadis yang ke-13 di antara 42 hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini. Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah hadis-hadis pilihan. Sebagaimana kita telah sampaikan berkali-kali, orang yang ingin mendalami agamanya, maka hendaklah dia terlebih dahulu mempelajari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena isinya adalah hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok dan prinsip-prinsip di dalam agama Islam, baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah akhlak, di dalam masalah ibadah. Maka akan kita temukan prinsip-prinsip semuanya itu di dalam 42 hadis ini. Beliau mengatakan an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, ini adalah kunyah, Anas ibni Malikin khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, beberapa waktu setelah kedatangan beliau, datanglah ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma dan menawarkan kepada Nabi SAW supaya anaknya, yaitu Anas, ini menjadi pelayan Nabi SAW. Itu disuruh-suruh apabila Nabi SAW memiliki hajat. Dan ternyata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi SAW. Para sahabat ini banyak. Ada di antara mereka yang diberikan oleh Allah SWT rezeki sehingga banyak mendengar hadis dari Nabi SAW. Di sana ada 7 orang sahabat yang kalau dihitung ternyata mereka adalah para sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi SAW. Hadis mereka sampai ribuan. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Sebabnya tentunya tidak heran karena kedekatan beliau dengan Nabi SAW sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pembantu, banyak yang beliau lihat, banyak yang beliau dengar. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, tentunya menunjukkan bahwasanya kedekatan seseorang kepada orang yang berilmu ini harusnya diambil manfaatnya. Kalau kita merasa dekat dengan seorang ustadz atau seorang syekh atau seorang yang berilmu, yang dia memiliki ilmu, maka manfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Ya, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Meskipun dia hanya seorang pembantu atau pelayan saja. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu menjadi seorang pembantu Nabi SAW dan mengambil faedah dan menjadi seorang yang banyak hadisnya dari Nabi SAW, lihat bagaimana Allah SWT mengangkat derajat beliau dari seorang pelayan, seorang pembantu, akhirnya menjadi orang yang paling banyak hadisnya dari Nabi SAW, bersama Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha dan lain-lain. Allah SWT angkat beliau dengan sebab ilmu yang Allah SWT berikan kepada beliau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jangan sampai seseorang tidak mengambil
manfaat atau menyia-nyiakan kesempatan. Allah SWT telah memberikan dia kesempatan untuk dekat dengan seorang ulama atau dengan seorang syekh atau dengan seorang ustadz, tapi dia sia-siakan. Dia tidak bisa mengambil kesempatan emas ini. Dan ini hanya sekedar satu contoh saja. Di sana di antara para salaf bukan hanya sekedar pembantu, seorang budak, tapi dia mengetahui tentang pentingnya ilmu. Akhirnya dia pun menjadi seorang ulama. Padahal asalnya dia adalah seorang budak. Karena sebagian mungkin merasa bangga saja, saya dekat, saya sering komunikasi, saya punya nomor HP beliau, tapi dia tidak mengambil manfaat dan tidak benar-benar menjadikan ini sebagai kesempatan yang emas untuk menimba ilmu. Tentunya ini adalah kerugian yang besar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis yang singkat, dan dia adalah termasuk jawami'ul kalim. Termasuk hadis yang singkat tapi mengandung faedah dan mengandung makna yang dalam apabila seorang muslim memahaminya. Kita lihat makna dari hadis ini. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Lafaz seperti ini, dan ini banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai demikian dan demikian. Para ulama menjelaskan bahwa iman yang dinafikan di sini, yang dikatakan oleh Nabi la, tidak. Iman yang dinafikan di sini adalah iman yang wajib. Iman yang wajib. Karena iman ada 3 ya. Ada 3 tingkatan. Pertama adalah aslul iman, pokok keimanan. Pokok keimanan seperti misalnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini termasuk pokok keimanan. Ini harus ada pada diri orang yang beriman karena dia adalah aslun, dia adalah pokoknya. Kalau sampai ini hilang, maka hilang keimanannya. Seorang tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada hari akhir, ya hilang pokok keimanannya, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah iman yang wajib. Iman yang wajib ini beda dengan pokok keimanan. Dia adalah wajib. Kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan maka dia berdosa, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, contohnya misalnya nafkah yang wajib untuk keluarga. Nah, atau misalnya menyempurnakan puasa nadar. Seorang bernadar untuk berpuasa, maka kewajiban dia adalah berpuasa. Kalau dia lakukan, dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak menepati nadarnya tadi, maka dia berdosa. Karena wajib bagi dia untuk menepatinya. Nah, ini dinamakan dengan iman yang wajib. Kalau sampai ditinggalkan, dia berdosa. Ditulis dosanya, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu
al-mustahabbu, iman yang dianjurkan, iman yang disunahkan. Contoh misalnya banyak ya, puasa sunnah, salat sunnah, itu adalah iman yang mustahab. Tiga ini perlu kita pahami, karena kalau kita tidak paham nanti bisa salah dalam keyakinan. Jadi ada pokok keimanan, ada iman yang wajib, ada iman yang sunnah. Taib. Kalau ada lafaz seperti ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu apa? Dinafikan di sini iman yang wajib. Berarti apa yang akan disebutkan oleh Nabi SAW setelahnya itu adalah perkara yang wajib, yang harus ada pada diri seseorang, meskipun itu bukan pokok keimanan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dengan istiqra' beliau bahwasanya kata-kata seperti ini, la yu'minu ahadukum, ini maksudnya adalah yang dinafikan adalah iman yang wajib. Jadi jangan disalah pahami, kemudian dia mengartikan bahwasanya la yu'min di sini adalah iman yang pokok, sehingga dia meyakini bahwasanya orang yang tidak melakukan ini berarti dia keluar dari agama Islam, karena Nabi menafikan keimanan, tidak beriman. Iman lawan dari kafir, tidak beriman berarti kafir. Sehingga sebagian mengartikan atau menghukumi orang yang tidak memiliki sifat ini berarti dia keluar dari agama Islam. Ini tentunya fatalnya. Mengkafirkan seorang muslim ini perkara yang besar. Ya, maka belajar bahasa Arab ini suatu yang sangat-sangat dianjurkan, ya, supaya kita tidak salah paham, supaya kita tidak terjatuh dalam penyimpangan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Berarti yang setelahnya hukumnya apa tadi? Hukumnya wajib, harus ada dalam diri kita. Kalau tidak, kita berdosa. Maka, dan terkadang dosanya tidak kita sadari, padahal itu adalah dosa. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai, dan sampai ini adalah ghayah, ya, tujuan. Artinya seseorang tidak beriman sampai dia memiliki sifat ini. Kalau dia belum memiliki sifat ini berarti ada satu cabang keimanan yang wajib yang belum dia miliki. Sempurna keimanannya, dan semakin sempurna keimanannya ketika dia memiliki sifat ini. Kalau tidak ada, maka kurang, bahkan dia berdosa. Hatta, sampai, yuhibba li akhihi, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sampai dia mencintai untuk saudaranya, dan yang dimaksud saudaranya di sini adalah saudara se-Islam, karena muslim adalah saudara muslim yang lain. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan dalam ayat Allah SWT mengatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Allah mengungkapkan dengan akhihi, yaitu saudaranya. Dan Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra
faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya. Ini menunjukkan yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, innamal mu'minuna ikhwah, dan juga firman Allah, faman ufiya lahu min akhihi, bahwasanya seorang muslim ini adalah saudara bagi muslim yang lain. Bahkan terkadang persaudaraan yang disebabkan oleh iman, akidah, ini jauh lebih besar daripada persaudaraan hanya sekadar nasab. Makanya Nabi SAW dan juga para sahabat, bagaimana mereka meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Padahal di Mekah ada saudara mereka, bapak ibu mereka, tapi mereka meninggalkan daerah asal kesayangan mereka dan keluarga mereka, berhijrah karena Allah dan juga Rasulnya. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, yaitu se-Islam. Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau seseorang dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri, artinya kalau dirinya mendapatkan sesuatu tersebut dia bahagia, maka hendaklah dia bahagia juga ketika saudaranya si Islam juga mendapatkan sesuatu tadi. Ya, seseorang tidak dinamakan beriman kecuali dia memiliki sifat seperti ini. Yaitu apa? Dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk orang lain, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya se-Islam apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika dia bahagia ketika mendapatkan sesuatu tadi, maka perasaan bahagia ketika orang lain, seorang muslim, mendapatkan sesuatu tadi, ya, maka perasaan tersebut harus ada ketika orang lain se-Islam mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau tidak, maka dia berdosa. Kalau ada, maka lebih sempurna keimanannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sesuatu yang dia cintai tadi? Apa yang dia cintai atau yang dicintai oleh seorang mukmin ini mencakup dua hal. Pertama, yang dimaksud dengan apa yang dia cintai adalah kebaikan agama. Ya, karena dalam sebuah lafaz yang lain Nabi SAW menyebutkan minal khair. Ya, ada lafaz di sana minal khair. Apa yang dia cintai minal khair. Ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Apa yang dia cintai berupa kebaikan. Ini tabiat manusia. Masing-masing dari kita itu mencintai kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini pertama, kebaikan yang berkaitan dengan agama. Ya, dan kebaikan yang ada di dalam agama tentunya adalah agama semuanya adalah baik. Apa yang ada di dalam agama yang diperintahkan oleh agama adalah baik. Salat, kemudian puasa, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, maka itu adalah kebaikan semuanya. Kalau seorang muslim, seorang yang beriman,
Kita berbicara tentang seorang yang beriman. Dia bergembira ketika dia mengenal tauhid ini. Sebelumnya dia termasuk orang yang lalai, nggak belajar ilmu agama. Bahkan mungkin kata tauhid pun dia baru kenal sekarang. Dia belajar memahami makna tauhid, memahami tentang keutamaan la ilaha illallah, dan dia bergembira karena sebelum meninggal dunia Allah SWT mengenalkan dia kepada tauhid ini, dan itu adalah masuk atau syarat masuknya seseorang ke dalam surga, syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Maka seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang bertauhid gembira dengan hidayah kepada tauhid ini. Alhamdulillah. Sebelum meninggal dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang masalah tauhid. Dia gembira, dia bahagia, dan kebahagiaan yang dia rasakan ketika mengenal tentang tauhid ini lebih dari kebahagiaan. Ya, bahagia ketika orang lain juga mendapatkan hidayah tauhid ini. Dia melihat saudaranya atau melihat keluarganya, melihat tetangganya dalam keadaan mereka belum mengenal tauhid sebagaimana dia dulu juga belum mengenal tauhid. Maka termasuk kewajiban dia harus ada di dalam dirinya perasaan senang dan ingin seandainya orang lain juga mengenal tauhid. Perasaan bahagia seandainya mereka juga mengenal tauhid. Ini coba masing-masing dari kita melihat apakah di dalam diri kita ada perasaan yang demikian atau tidak. Kita senang ketika seandainya orang tua kita juga mengenal tauhid. Kita senang dan bahagia ketika melihat saudara kita juga mengenal tauhid. Ada kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Allah telah memahamkan antum sebagaimana telah memahamkan aku. Ada perasaan seperti itu, maka alhamdulillah berarti antum sudah bisa melaksanakan hadis ini biidznillah. Ada perasaan senang ketika orang lain mendapatkan kebaikan yang berupa kebaikan agama. Selain hidayah tauhid juga hidayah sunnah. Kita senang menjadi seorang yang semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi. Gembira. Yang dulunya kita menganggap bahwasanya amalan ini adalah amalan yang boleh-boleh saja, tapi sekarang kita tahu ternyata amalan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kita mengenal sunnah, kita mengenal tentang bahaya bid'ah, gembira, bahagia kita bisa mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal pentingnya kita berpegang teguh dengan agama ini. Maka harus ada di dalam diri kita perasaan bahagia seandainya orang lain juga mendapatkan nikmat yang satu ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tentunya yang namanya kecintaan tadi ada usaha. Ya, di antara tandanya adalah ada usaha. Selain perasaan yang ada di dalam hati seseorang, dan itu yang tahu adalah dirinya dan juga Allah SWT, maka semakin besar keinginan tadi, yaitu keinginan orang lain juga mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, maka akan terwujud dengan usaha. Yaitu bagaimana? Dengan cara mengajak sesuai dengan kemampuan, dengan cara berdakwah, dengan cara menge-share misalnya tentang masalah tauhid, tentang masalah sunnah. Nah, ini perasaan tadi yang ada dalam hati tadi bisa terwujud dengan tanda-tanda seperti itu. Meskipun sekali lagi yang namanya dakwah, ajakan ini sesuai dengan kemampuan.
lihat seseorang, apakah apa yang dia mampu untuk mengajak orang lain kepada tauhid, kepada sunnah. Apakah dia termasuk orang yang bisa seperti para masyayikh, para asatidzah yang mereka telah belajar dan bisa mengajak orang lain dengan ilmu mereka kepada tauhid dan juga sunnah, ataukah dia masih ya sebagai seorang yang baru saja menuntut ilmu, yang mengetahui keutamaan tentang tauhid dan juga sunnah, tapi dia belum bisa untuk menyampaikan. Dia hanya bisa mengajak mereka untuk datang ke kajian atau menge-share sesuatu yang bermanfaat. Maka masing-masing dari kita ini bisa mewujudkan ya perasaan tadi, keinginan orang lain juga mendapatkan hidayah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh para dai, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kenapa mereka melarang untuk memuja-muja kuburan, kenapa mereka melarang untuk melakukan bid'ah? Pada asalnya itu adalah sebagai wujud cinta mereka yang sebenarnya kepada saudaranya. Dia cinta kepada saudaranya, makanya dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya dia rela untuk meninggalkan keluarganya, berkumpul sebentar dengan yang lain, menyampaikan yang hak. Makanya dia rela untuk bersabar ketika menghadapi orang-orang yang salah paham. Kenapa itu dilakukan? Wujud dari melaksanakan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia senang ketika dia mendapatkan hidayah. Makanya dia pun senang juga seandainya hidayah ini sampai kepada orang lain. Jadi itu sebenarnya adalah wujud cinta. Dia habiskan waktunya dan terkadang justru malah jawaban dari masyarakat atau dari orang lain ini justru malah mengganggu, bahkan merusak, bahkan menfitnah, bahkan mungkin melaporkan. Dan para duat ilallah azza wa jalla mereka bersabar. Sebagaimana dahulu Nabi SAW juga beliau bersabar. Beliau ingin kaumnya dan juga manusia mereka mendapatkan hidayah. Karena agama ini adalah kebaikan semuanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini makna kebaikan yang pertama. Itu kebaikan yang berkaitan dengan agama, hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah, hidayah untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah kebaikan yang berkaitan dengan dunia. Nah, kebaikan yang berkaitan dengan dunia ini tentunya bukan secara mutlak ya. Kalau kebaikan yang berkaitan dengan agama tadi secara mutlak, hidayah itu secara mutlak adalah baik. Adapun dunia, misalnya seorang punya anak, punya harta, apakah itu baik secara mutlak? Tentunya tidak. Itu menjadi baik kalau harta tersebut bisa dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia punya harta, ternyata dia manfaatkan untuk berinfak, dia manfaatkan untuk membeli sesuatu yang mendukung ibadah dia kepada Allah. Dia beli kitab, ya, dia mungkin membangun masjid, dia gunakan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tahfidz misalnya. Berarti ini harta yang baik di sini. Terkadang harta digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Digunakan untuk bermaksiat, menjadikan seseorang
lalai dari sholatnya, dari sholat berjamaah, ini berarti harta tersebut digunakan untuk kejelekan. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang berkaitan dengan dunia itu tidak secara mutlak. Nah, yang kita inginkan dari saudara kita se-Islam adalah kebaikan di dalam masalah dunia. Kita mencintai untuk diri kita apa yang untuk saudara kita apa yang kita cinta untuk diri kita sendiri. Di antaranya adalah kalau seandainya saudara kita memiliki dunia yang itu membawa kebaikan bagi dirinya. Sebagaimana kita senang kalau punya harta, dijadikan hartanya ini berbarokah. Ya, digunakan untuk membantu saudara yang kekurangan, digunakan untuk membangun masjid di antara masjid-masjid Allah, ditunaikan zakatnya. Kita senang apabila kita memiliki dunia yang berbarokah, membawa kebaikan. Tidak digunakan untuk kemaksiatan. Nah, kalau kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, di antaranya adalah senang seandainya saudara kita memiliki harta yang berbarokah. Ya, sebagaimana kita juga senang seandainya kita memiliki harta yang berbarokah. Maka ini juga termasuk masuk di dalam hadis tadi. Jadi untuk yang berkaitan dengan masalah dunia ini tidak mutlak. Jadi bukan maknanya saya senang kalau saya punya harta, maka saya juga gembira seandainya saudara saya punya harta. Ini secara mutlak dan bukan itu maksud dalam hadis ini. Karena terkadang seseorang punya harta tapi justru apa? Membawa dia kepada kemaksiatan, membawa dia kepada kelalaian. Jadi yang dimaksud di sini adalah dunia yang membawa kepada kebaikan. Ya, tidak melalaikan seseorang dari akhiratnya. Ya, termasuk di antaranya anak-anak. Bukan hanya sekedar punya anak saja, tapi maksudnya adalah anak-anak yang soleh. Kita senang untuk saudara kita dia memiliki anak yang soleh, sebagaimana kita senang kita juga memiliki anak yang soleh. Ini adalah makna dari hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ini menunjukkan tentang tidak bolehnya hasad, ya. Karena hasad, dengki itu kebalikan dari mencintai. Ya, hasad ini justru malah membenci. Tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana dia juga mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya ada perasaan tidak senang, orang lain mendapatkan hidayah kepada tauhid atau hidayah kepada sunnah, maka ini hendaklah kita mawas diri, karena ini termasuk dosa. Atau tidak senang ketika orang lain memiliki anak-anak yang soleh, melihat anaknya ya soleh, maka ada di dalam hatinya hasad. Ada perasaan seandainya saudaraku tadi anaknya menjadi anak yang nakal seperti anakku. Nah, ini hati-hati, ini adalah perasaan yang tidak benar, ini adalah hasad yang tercela. Harusnya meskipun anaknya sendiri dia tidak soleh, tapi perasaan senang seandainya saudaranya memiliki anak yang soleh harus tetap ada. Ya, meskipun anaknya sendiri mungkin tidak soleh, tapi harus ada dalam diri seseorang ya perasaan senang dan gembira ketika saudaranya mereka memiliki anak-anak yang soleh. Jangan sampai justru malah benci, ya tidak senang melihat saudaranya dan anak-anaknya yang soleh, dan dia melihat anaknya sendiri tidak soleh.
Nah, silakan masing-masing dari kita melihat pada dirinya sendiri, apakah dia ada perasaan yang demikian atau tidak. Seandainya dia menemukan perasaan tersebut, yaitu cinta untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang beriman yang telah menyempurnakan satu cabang keimanan yang wajib ini. Tapi kalau di dalam hatinya dia tidak menemukan yang demikian, maka adalah dia segera memperbaiki diri. Mungkin ada yang mengatakan, kok sepertinya sulit ya untuk mempraktekkan yang demikian. Kita katakan, kalau seseorang membiasakan dirinya, maka insya Allah disertai dengan doa, meminta pertolongan kepada Allah, memohon, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mencintai untuk saudaraku apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Dan berusaha kita untuk memiliki perasaan tersebut. Awalnya mungkin tadi itu ada perasaan hasad, ya, tapi dia merenung, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, aku berlindung kepada Allah dari hasad, dan dia merenung bahwasanya perbuatan saudara saya ini adalah baik. Ya, dia mengenal tauhid, dia mengenal sunnah, atau dia menggunakan harta, dia memiliki anak-anak yang soleh, maka dia jadikan dirinya berusaha untuk mencintai. Senang, alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan taufik kepada saudara saya, memberikan karunia sehingga dia memiliki anak yang soleh, dia memiliki harta yang soleh, dia diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengenal tauhid dan juga sunnah. Dia berusaha untuk mendatangkan perasaan tersebut di dalam dirinya. Kalau seseorang ada niat yang sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan dapatkan perasaan tadi. Dan terus memohon kepada Allah taufik dan berlindung dari hasad dan juga iri. Ini adalah hadis yang agung yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, insyaallah sampai di situ dulu apa yang bisa kita sampaikan, dan beliau mengatakan di sini rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Satu lagi tentang makna tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selain tentang masalah agama tadi berupa hidayah, termasuk di antaranya masalah muamalah, masalah pergaulan. Seseorang senang apabila dihormati oleh orang lain. Ya, masing-masing dari kita senang ketika dihormati oleh orang lain. Maka kalau memang dia senang, itu adalah sebuah kebaikan. Ihtiram, yang namanya dihormati oleh orang lain adalah sebuah kebaikan. Maka hendaklah seseorang mencintai hal tersebut pada diri saudaranya. Artinya kalau dia senang untuk dihormati, maka dia berusaha untuk menghormati orang lain. Dia senang apabila ketika dia butuh bantuan ditolong oleh orang lain. Maka hendaklah dia lakukan ini kepada orang lain. Ketika orang lain mereka membutuhkan bantuan, dia bantu. Karena dia sendiri kalau sedang butuh juga senang seandainya dia dibantu oleh orang lain. Ini juga masuk dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyu zahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin
untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Istiqomah dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Yang kedua, kalau dia ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mendatangi manusia atau mendatangi kepada manusia apa yang dia senang kalau didatangi dengan sesuatu tadi. Artinya kita bergaul kepada manusia dengan sesuatu yang kalau kita ini senang, dengan sesuatu yang kita senang kalau mereka bergaul dengan kita dengan sesuatu tersebut. Seperti tadi, kita ingin dihormati, ya kita menghormati orang lain. Kita ingin ditolong, ya kita menolong orang lain. Kita ingin dimuliakan ketika kita bertamu, maka kalau ada tamu kita memuliakan tamu. Kita sebagai tetangga tidak ingin diganggu, tidak ingin disakiti, maka hendaklah kita jangan menyakiti tetangga kita. Dan seterusnya. Ya, antum lihat apa yang ya kita senangi, maka lakukanlah itu kepada orang lain. Dan ini adalah ucapan yang sedikit tapi menyeluruh, ya. Mencakup masalah muamalah, ya, mencakup masalah akidah, mencakup masalah dunia. Ini masuk semuanya dalam sabda Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dia adalah hadis yang sahih. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Dan sebelum ditutup, mungkin di sana ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilakan. Nah. Wajazakallah khair Ustaz atas materi yang telah diberikan untuk pembahasan hadis ke-13 ini. Dan alhamdulillah Ustaz ada beberapa pertanyaan. Ana tanya dulu Ustaz, mungkin sampai jam berapa pertanyaannya Ustaz? Sampai jam 7 menit Pak. Oh, sisa waktunya 7 menit. 7 menit ya. Ya, nah. Pertanyaan pertama Ustaz. Ya, tentang iri dengki Ustaz, tentang hasad, sebagaimana dibahas sedikit dalam hadis ini. Bagaimana menghilangkan atau mengurangi sifat dengki? Di lapangan banyak dijumpai orang yang sudah mapan masih saja dengki dengan orang yang di bawahnya. Dengki yang terjadi ada yang ditampakkan dan ada yang dipendam dalam hati. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak terjebak dalam sifat tersebut, dan apa yang dimaksud dengan penyakit ain, Ustaz? Ya. Di antara cara untuk menghilangkan sifat hasad, dengki, dan yang dimaksud dengan dengki adalah keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi benci kalau orang lain mendapatkan nikmat, benci ketika orang lain punya mobil baru atau naik gajinya, dan dia berkeinginan seandainya kenikmatan tersebut hilang dari diri saudaranya. Inilah yang dimaksud dengan hasad. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan lebih keras lagi, yaitu seandainya dia benci saja, itu sudah hasad. Seandainya dia benci saja, orang lain mendapatkan nikmat, maka itu sudah hasad. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara yang paling utama adalah beriman dengan takdir Allah. Kembali kepada keyakinan bahwasanya yang namanya rezeki itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Apa yang ditulis oleh Allah SWT, kita dapat sekian, si fulan dapat mobil, si fulan naik gajinya, si fulan dan seterusnya, maka itu sudah ditulis di sisi Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa yang sudah Allah tulis pasti akan terjadi. Kita nggak mau, orang lain nggak mau,
Tapi kalau Allah SWT menginginkan si fulan dapat, maka itu akan sampai kepada si fulan tadi. Maka seorang yang beriman dengan takdir Allah SWT, ketika dia mengetahui bahwasanya rezeki ini sudah ditulis oleh Allah, ya meskipun orang tadi sebenarnya nggak mau, tapi kalau Allah SWT menghendaki, maka akan sampai itu kepada dirinya. Ketika kita mengetahui bahwasanya sampainya rezeki tersebut adalah Allah SWT yang menginginkan, Rabb kita yang menginginkan, dan kita tahu bahwasanya di dalam apa yang Allah lakukan pasti di sana ada hikmah. Di sana ada hikmah, ada rahasianya. Itu adalah berdasar kebijaksanaan Allah. Allah tidak memberi begitu saja. Ada di sana hikmah dari Allah SWT. Maka seorang muslim yakin bahwasanya Allah SWT memberi si fulan karena ada hikmah, dan Allah memberi saya demikian karena ada hikmah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menghilangkannya adalah kita doakan. Kita doakan dengan keberkahan. Kita melihat ya tetangga kita punya sesuatu yang baru, mungkin sedikit muncul perasaan tadi, kita doakan langsung, ya Allah, semoga Engkau berkahi di dalam mobil yang baru dibeli tetangga anak. Dia punya tambahan gaji, kita doakan, ya Allah, semoga Engkau berkahi harta yang Engkau berikan kepada si fulan. Kalau perlu diulang-ulang, meminta kepada Allah semoga Allah memberkahi, tanpa kita harus memberitahu bahwasanya kita mendoakan kepada orang tersebut. Semoga dengan doa kita yang tidak didengar oleh orang tadi, maka akan hilang perasaan-perasaan hasad tadi. Bagaimana seseorang mendoakan dan mengambil sebagian waktunya untuk mendoakan saudaranya dengan kebaikan, kemudian muncul di dalam hatinya hasad. Ya, ini bukan hanya dalam masalah harta juga, hanya masalah harta saja, dalam masalah ilmu. Terkadang kita penuntut ilmu juga sama. Ya, ada di sana perasaan bagaimana terhadap teman yang dia ternyata dia baru saja dia belajar kok sudah sedemikian banyak ilmu yang dia miliki. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita doakan, ya Allah, semoga Allah berkahi ilmunya, semoga dia istiqomah, semoga dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Ini diantara cara kita untuk menghilangkan sifat hasad tersebut. Nah, kemudian juga berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat hasad, ya, dijauhkan dari sifat iri dan juga dengki, dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari sifat hasad ini. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Di ujung tadi? Yang terakhir tadi masih menyambung yang tadi Ustaz, tentang penyakit ain Ustaz. Penyakit ain. Ain artinya adalah mata. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-ainu haq. Ain itu adalah sesuatu yang benar. Itu adalah mata yang diantaranya adalah mata yang penuh dengan kedengkian, memandang dengan penuh kedengkian, atau memandang dan dia tidak memuji Allah SWT. Dia tidak mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Akhirnya apa? Dia memandang sesuatu dengan ta'ajub, tapi tidak memuji Allah SWT. Melihat kuda yang demikian gagahnya, melihat rumah yang demikian indahnya, atau melihat seorang anak yang demikian lucunya, dengan hasad atau dengan mata yang ta'ajub, dan dia tidak memuji Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Maka pandangan yang seperti ini bisa memiliki pengaruh, ya, pengaruh yang buruk. Terkadang seorang
anak tiba-tiba sakit, ya indahnya atau mulusnya kulitnya, kemudian ada yang melihat dan dia tidak mengatakan Masya Allah atau memandang dengan hasad, tiba-tiba kulitnya apa? Kulitnya rusak, muncul penyakit kulit. Dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Ternyata sebabnya adalah karena ain. Ya, ada juga mungkin sebuah rumah bisa ambruk, bisa jatuh karena sebab mata jahat ini. Ya, seseorang bisa jatuh sakit dengan sebab mata jahat ini. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari ain ini. Kita disunahkan dalam zikir pagi dan petang untuk membaca Al-Falaq. Setelah sholat 5 waktu kita juga membaca. Di antaranya adalah min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia berhasad. Karena orang yang hasad itu nggak kelihatan ya. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita ada yang hasad, ada yang sampai memiliki ain. Dan kita ajarkan keluarga kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan anak-anak juga demikian. Kita ajarkan mereka dan kita doakan mereka dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika beliau mendoakan untuk Hasan dan Husain mengatakan a'udzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Meminta perlindungan kepada Allah dari ain yang menimpa dua cucunya ini ya, Hasan dan Husain. Maka disyariatkan kita kalau punya anak kita doakan dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena anak-anak ini dengan usia mereka yang mungkin 2 tahun, 3 tahun sedang lucu-lucunya, sedang pintar-pintarnya. Kalau kita bawa keluar rumah, kita dandani, makanya ini bisa menjadi sebab ya seseorang terkena ain. Ya dulu ketika kita di Madinah, karena saya punya anak laki-laki ya, di sana sering jalan bareng ya, 4 orang, 5 orang sering jalan bareng. Kita pakaikan pakaian yang sama, pakai jubah semua misalnya. Ini ada sebagian yang menasihatkan supaya jangan seperti ini. Misalnya kalau jangan menjadikan perhatian dari orang lain, yang menjadikan orang lain memusatkan perhatian ke anak-anak kita. Karena dikhawatirkan, kita nggak tahu, apalagi dulu di Madinah datang manusia dari berbagai penjuru dunia ya. Ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Para ulama ketika mereka menafsirkan sebuah ayat yang ada dalam surat Yusuf ketika Nabi Yakub alaihissalam menyuruh putra-putranya untuk memasuki kota tapi dari pintu yang berbeda. Jadi dipisah-pisah. Karena mereka adalah bersaudara, supaya tidak menjadikan di sana pusat perhatian bagi orang lain, disuruh oleh beliau untuk ya memasuki pintu yang berbeda. Sebagian masuk lewat sana, sebagian masuk lewat sini. Ada di antara ahlul ilmu yang mengatakan di antara tujuannya adalah supaya tidak terkena ain. Ini sehingga sebagian duat atau sebagian asatidzah yang menasihatkan supaya kita jangan bermudah-mudahan memasang foto anak-anak kita ya. Memasang foto anak-anak kita, anak yang sedang lucu-lucunya dipasang di media massa, dikhawatirkan saja. Nanti kalau sudah terjadi tentunya penyesalan ya. Wallahu taala a'lam. Nah, Nampaknya sudah 7 menit lewat, Ustaz. baik. Apakah mau diakhiri saja, ditutup saja, Ustaz? Cukup insyaallah. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair, Ustaz, atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan menjadi tentunya amal dan pahala bagi Ustaz, dan ilmu yang dijelaskan ini bisa kami
pahami dan kemudian tentunya kami amalkan juga Ustadz dengan baik insyaallah. Ya. Dan kami dari Bumiku Mengaji mengucapkan sekali lagi jazakallah khair juga kepada para peserta kajian yang telah hadir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Insyaallah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan tetap mengikuti kajian hadis arba'in sampai insyaallah nanti tamat ya Ustadz ya. Ya, barakallahu Dan fiik. semua kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakumullah Pak. Moga-moga Allah menjaga semuanya. Amin ya Allah rabbal Masalah. alamin. Wa fiik Ya, barakallah Ustaz. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.